Top Markoto pergerakan kilat. Daijiro Chirino, bek Eropa milik Almeria, kunci kekuatan baru timnas Indonesia. Bek dengan disiplin taktik tinggi, kemampuan membaca permainan yang matang, serta ketenangan dalam mengawal lini belakang. Kualitas inilah yang membuat namanya masuk dalam radar John Hartman. Dibantai 0-7, tapi malah dipuji media Cina. Timnas Indonesia U17 bikin lawan terkejut. Ini kata Nova Arianto yang bikin semua orang terkejut. Pesan tegas Presiden Prabowo usai Timnas Futsal Indonesia cetak sejarah. Teruskan perjuangan Anda Hector Soto. Kalau ada mafia ganggu, hubungi saya. Simak fakta selengkapnya berikut ini. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Top Markoto pergerakan kilat. Daijiro Chirino, bek Eropa milik Almeria, kunci kekuatan baru timnas Indonesia. Bek dengan disiplin taktik tinggi, kemampuan membaca permainan yang matang, serta ketenangan dalam mengawal lini belakang. Kualitas inilah yang membuat namanya masuk dalam radar John Hartman. Nama Daijiro Chirino mungkin belum terlalu akrab di telinga sebagian besar pencinta sepak bola Indonesia. Namun, dalam beberapa waktu terakhir, nama pemain bertahan yang merumput di Eropa ini mulai mencuat ke permukaan dan memantik rasa penasaran. Alasannya bukan main. Daijiro Chirino dikabarkan sudah dihubungi langsung oleh John Hartman, pelatih anyar timnas Indonesia, sebagai bagian dari rencana besar memperkuat skuad Garuda. Daijiro Chirino saat ini tercatat sebagai pemain klub UD Almeria, salah satu klub Spanyol yang dikenal memiliki sistem pembinaan pemain muda yang ketat dan modern. Bermain di lingkungan sepak bola Eropa membuat Chirino tumbuh sebagai bek dengan disiplin taktik tinggi, kemampuan membaca permainan yang matang, serta ketenangan dalam mengawal lini belakang. Kualitas inilah yang membuat namanya masuk dalam radar John Hartman. John Hartman sendiri dikenal sebagai pelatih dengan kejelian luar biasa dalam melihat potensi pemain, termasuk mereka yang memiliki latar belakang diaspora. Pengalamannya membangun tim nasional yang kompetitif, membuat setiap langkahnya selalu diperhitungkan secara matang. Ketika Hartman mulai menjalin komunikasi dengan Daijiro Chirino, itu menjadi sinyal kuat bahwa timnas Indonesia sedang dipersiapkan menuju level yang lebih tinggi. Daijiro disebut-sebut memiliki darah keturunan Indonesia yang membuka peluang besar untuk menjalani proses naturalisasi. Jika proses ini berjalan lancar, Indonesia berpotensi mendapatkan bek dengan standar Eropa, sesuatu yang selama ini masih menjadi titik lemah timnas. Dalam beberapa turnamen internasional, Garuda kerap kesulitan menghadapi lawan yang kuat secara fisik dan cepat dalam transisi. Kehadiran sosok seperti Chirino bisa menjadi jawaban atas masalah tersebut. Secara karakter permainan, Daijiro Chirino dikenal sebagai bek modern. Ia tidak hanya kuat dalam duel 1 lawan 1, tetapi juga piawai membangun serangan dari belakang. Akurasi umpannya baik, posisinya rapi, dan ia tidak panik ketika ditekan lawan. Dalam sistem permainan John Hartman yang menekankan organisasi dan intensitas tinggi, profil seperti Chirino jelas sangat cocok. Langkah John Hartman mendekati Daijiro juga menunjukkan perubahan paradigma di tubuh timnas Indonesia. Kini, bukan hanya soal bermain cepat dan penuh semangat, tetapi juga soal kualitas, pengalaman, dan kecerdasan taktik. Hartman tampak ingin membangun tim yang tidak hanya kompetitif di Asia Tenggara, tetapi juga mampu bersaing di level Asia bahkan dunia. Antusiasme publik pun mulai terasa. Banyak penggemar berharap proses naturalisasi Daijiro Chirino bisa berjalan mulus dan cepat. Jika benar ia bersedia mengenakan seragam merah putih, maka lini belakang timnas Indonesia akan mendapatkan tambahan kekuatan yang sangat signifikan. Kolaborasi antara pemain lokal potensial dan pemain diaspora berkualitas Eropa bisa menciptakan keseimbangan ideal dalam skuad Garuda. Namun, tentu semua masih menunggu kejelasan resmi. Sepak bola internasional tidak hanya soal kualitas di lapangan, tetapi juga administrasi, regulasi, dan komitmen jangka panjang. Meski demikian, sinyal awal dari komunikasi John Hartman dengan Daijiro Chirino sudah cukup untuk membuat publik optimistis. Jika rencana ini terwujud, maka kita sedang menyaksikan babak baru dalam sejarah timnas Indonesia. Daijiro Chirino bukan sekadar pemain naturalisasi, melainkan simbol dari visi besar John Hartman, membangun timnas yang kuat, disiplin, dan disegani. Kini tinggal menunggu waktu apakah bek berbakat Eropa ini benar-benar akan menjadi tembok kokoh baru bagi Garuda. Dibantai 0-7,
tapi malah dipuji media Cina. Timnas Indonesia U17 bikin lawan terkejut. Ini kata Nova Arianto yang bikin semua orang terkejut. Hasil pahit harus diterima Timnas Indonesia U17 setelah menelan kekalahan telak 0,7 dalam laga uji coba internasional. Skor besar itu sontak memicu berbagai reaksi dari publik tanah air. Kritik bermunculan, kekecewaan tak terhindarkan. Namun di tengah sorotan tajam tersebut, muncul fakta yang justru mengejutkan. Media Cina memberikan pujian kepada skuad Garuda Muda asuhan Nova Arianto. Alih-alih meremehkan, sejumlah media Cina menilai Timnas Indonesia U17 sebagai lawan yang tangguh dan berani bermain terbuka, meski harus kalah dengan skor mencolok. Penilaian ini menjadi kontras dengan reaksi sebagian publik Indonesia yang fokus pada hasil akhir tanpa melihat proses dan konteks pertandingan. Dalam laporan mereka, media Cina menyebut bahwa Indonesia U17 bukan tim yang bermain pasif. Garuda Muda tetap mencoba membangun serangan, berani melakukan pressing, dan tidak sepenuhnya bertahan meski menghadapi lawan dengan kualitas individu dan kolektivitas yang sangat baik. Bagi media setempat, sikap mental inilah yang patut diapresiasi. Pelatih Timnas Indonesia U17 Nova Arianto merespons kekalahan tersebut dengan sikap tenang dan realistis. Ia menegaskan bahwa hasil ini tidak bisa dilepaskan dari fakta bahwa skuadnya masih sangat baru dan sedang dalam tahap awal pembentukan. Mereka masih baru, wajar kalau kalah, apalagi lawan yang dihadapi memang sangat bagus dan matang secara permainan, ujar Nova. Menurutnya, pertandingan seperti ini justru penting untuk mengukur sejauh mana level timnya saat ini. Nova tidak menampik bahwa skor 0,7 terasa berat, namun ia menekankan bahwa sepak bola kelompok usia bukan semata-mata soal menang atau kalah. Lebih dari itu, pertandingan ini harus dijadikan bahan pembelajaran berharga bagi para pemain muda Indonesia. Setelah ini harus ada progres besar. Semua ini harus jadi pembelajaran untuk pemain, tegasnya. Nova menilai para pemainnya mendapatkan pengalaman yang tidak bisa diperoleh dari pertandingan biasa, terutama dalam hal tempo permainan, duel fisik, dan pengambilan keputusan di bawah tekanan. Kekalahan telak ini juga membuka mata banyak pihak tentang kesenjangan level antara Timnas Indonesia U17 dengan tim-tim elit Asia. Lawan tampil lebih rapi, disiplin, dan efektif dalam memanfaatkan peluang. Namun, justru dari situ letak nilai pentingnya. Garuda Muda dipaksa keluar dari zona nyaman dan menghadapi realitas sepak bola level atas. Ujian media Cina menjadi sinyal bahwa meski kalah besar, Indonesia U17 tidak sepenuhnya buruk. Mereka dianggap memiliki keberanian, semangat, dan potensi yang bisa berkembang jika diarahkan dengan benar. Ini menjadi pengingat bahwa proses pembinaan tidak selalu berjalan mulus dan penuh kemenangan. Nova Arianto sendiri dikenal sebagai pelatih yang menekankan disiplin, kerja keras, dan pembentukan karakter. Kekalahan ini diyakini akan menjadi bagian penting dalam perjalanan timnya menuju level yang lebih baik. Evaluasi menyeluruh dipastikan akan dilakukan, baik dari sisi taktik, fisik, maupun mental pemain. Bagi Timnas Indonesia U17, skor 0,7 memang menyakitkan. Namun, jika dilihat dari sudut pandang yang lebih luas, laga ini bisa menjadi titik balik. Pengalaman pahit hari ini bisa menjadi fondasi kuat untuk prestasi di masa depan asal direspons dengan kerja keras dan pembenahan yang konsisten. Sepak bola usia muda adalah tentang proses panjang, dan terkadang kekalahan besar justru menjadi guru terbaik. Garuda Muda mungkin jatuh kali ini, tetapi dengan pembelajaran yang tepat, bukan tidak mungkin mereka akan bangkit jauh lebih kuat. Pesan tegas Presiden Prabowo usai Timnas Futsal Indonesia cetak sejarah. Teruskan perjuangan Anda Hector Soto. Kalau ada mafia ganggu, hubungi saya. Simak fakta selengkapnya berikut ini. Prestasi membanggakan kembali ditorehkan oleh olahraga Indonesia. Timnas Futsal Indonesia sukses mencetak sejarah dengan melangkah hingga babak final sebuah turnamen bergengsi internasional. Pencapaian ini tidak hanya mengundang decak kagum publik, tetapi juga mendapat perhatian langsung dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Presiden Prabowo secara khusus mengucapkan selamat kepada pelatih Timnas Futsal Indonesia, Hector Soto, yang dinilai berhasil membawa perubahan besar dalam performa dan mental bertanding skuad Merah Putih.
Menurut Presiden, pencapaian menembus final bukanlah hal biasa, melainkan bukti kerja keras, disiplin, dan keseriusan dalam membangun futsal Indonesia. Masuk final itu sudah membuat sejarah untuk Indonesia, ujar Presiden Prabowo. Ia menegaskan bahwa apa yang dicapai timnas futsal saat ini merupakan fondasi penting bagi masa depan olahraga futsal nasional. Di bawah arahan Hector Soto, timnas futsal Indonesia menunjukkan permainan yang lebih terorganisir, penuh determinasi, dan berani menghadapi lawan-lawan kuat. Bukan hanya soal hasil, tetapi juga tentang identitas permainan dan mental juara yang mulai terbentuk. Presiden Prabowo menilai hal ini sebagai sinyal positif bahwa Indonesia mampu bersaing di level tinggi jika dikelola dengan benar. Namun, perhatian Presiden tidak berhenti pada ucapan selamat semata. Dalam pesannya, Prabowo menyampaikan pernyataan yang tegas dan penuh makna. Ia meminta agar perjuangan timnas futsal Indonesia tidak berhenti sampai di sini. Teruskan perjuangan ini, pesan Presiden. Ia menekankan bahwa prestasi harus dijaga dengan konsistensi, kejujuran, dan keberanian untuk melawan segala bentuk gangguan yang dapat merusak kemajuan tim. Yang paling menyita perhatian publik adalah pernyataan keras Presiden terkait mafia olahraga. Prabowo secara terbuka menyatakan bahwa dirinya tidak akan mentoleransi adanya praktik-praktik kotor yang menghambat prestasi atlet dan pelatih. Kalau ada mafia yang mengganggu, langsung hubungi saya. Apapun itu, tegas Presiden Prabowo. Kalimat ini langsung menjadi sorotan dan mendapat sambutan luas dari masyarakat olahraga tanah air. Pernyataan tersebut dinilai sebagai bentuk komitmen langsung dari kepala negara untuk melindungi atlet, pelatih, dan seluruh ekosistem olahraga Indonesia dari intervensi tidak sehat. Banyak pihak menilai dukungan seperti ini sangat penting agar prestasi bisa tumbuh tanpa tekanan non-teknis. Hector Soto sendiri dianggap sebagai figur pelatih yang membawa standar profesional tinggi. Pendekatan modern, disiplin latihan, serta fokus pada detail permainan membuat timnas futsal Indonesia mengalami lonjakan kualitas dalam waktu relatif singkat. Masuknya Indonesia ke babak final menjadi bukti nyata dari proses tersebut. Bagi para pemain, dukungan langsung dari Presiden tentu menjadi suntikan moral yang luar biasa. Mereka tidak hanya bermain untuk tim, tetapi juga membawa harapan bangsa. Pesan Prabowo seolah menegaskan bahwa negara hadir dan berdiri di belakang perjuangan mereka. Pencapaian final ini juga membuka mata banyak pihak bahwa futsal Indonesia memiliki potensi besar untuk melangkah lebih jauh. Dengan pembinaan yang konsisten, kompetisi yang sehat, dan dukungan penuh dari pemerintah, futsal bisa menjadi salah satu cabang olahraga unggulan Indonesia di level internasional. Kini, sejarah telah tercipta. Namun seperti pesan Presiden Prabowo, perjuangan belum selesai. Final bukan akhir, melainkan awal dari tuntutan yang lebih besar. Tantangan berikutnya adalah menjaga integritas, meningkatkan kualitas, dan memastikan tidak ada pihak yang merusak proses yang sudah berjalan di jalur yang benar. Dengan dukungan penuh dari Presiden, kerja keras pelatih Hector Soto, serta semangat juang para pemain, timnas futsal Indonesia berada di jalur yang tepat. Harapan besar kini menyertai langkah mereka bahwa sejarah ini bukan yang terakhir, melainkan awal dari era kejayaan futsal Indonesia. Namun tunggu dulu, setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karangan belaka dan hoax, ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita. Breaking news, Kurniawan Dwi Yulianto resmi tangani timnas U17 Indonesia, era baru dimulai. Legenda hidup timnas Indonesia ini dipercaya membawa pengalaman, ketegasan, serta visi besar untuk membangun fondasi generasi emas Garuda Muda. Kabar mengejutkan datang dari dunia sepak bola nasional. PSSI secara resmi menunjuk Kurniawan Dwi Yulianto sebagai pelatih baru tim nasional Indonesia U17, menggantikan posisi Nova Arianto. Keputusan ini langsung menyita perhatian publik dan memunculkan banyak tanda tanya. Ada apa di balik pergantian ini? Dan kemana arah timnas U17 ke depannya? Penunjukan Kurniawan Dwi Yulianto menandai dimulainya babak baru dalam pembinaan sepak bola usia muda Indonesia. Sosok yang dikenal sebagai legenda hidup timnas Indonesia ini dipercaya membawa pengalaman, ketegasan, serta visi besar untuk membangun fondasi generasi emas Garuda Muda. Meski resmi digantikan, Nova Arianto belum sepenuhnya meninggalkan timnas U17. Dalam masa transisi ini, ia masih akan mendampingi Kurniawan pada agenda penting, yakni uji coba internasional melawan timnas Cina U17. Kolaborasi dua pelatih ini menjadi sorotan tersendiri, karena jarang terjadi pergantian pelatih yang tetap diiringi kerjasama erat demi kepentingan tim. Langkah ini disebut sebagai strategi PSSI
untuk menjaga stabilitas tim, terutama menjelang agenda-agenda penting ke depan. Nova Arianto dinilai memiliki pemahaman mendalam terhadap karakter pemain, sementara Kurniawan diharapkan membawa sentuhan baru dari sisi taktik, mentalitas, dan filosofi permainan. Nama Kurniawan Dwi Yulianto sendiri bukan sosok asing. Ia dikenal sebagai mantan striker tajam timnas Indonesia yang malang melintang di kompetisi Eropa dan Asia. Pengalaman internasional itulah yang menjadi salah satu alasan utama PSSI memberikan kepercayaan besar kepadanya untuk menangani level usia muda yang krusial. Sumber internal menyebutkan bahwa penunjukan ini bukan keputusan mendadak. PSSI telah lama menyiapkan skema regenerasi pelatih, seiring dengan target jangka panjang untuk meningkatkan daya saing Indonesia di level Asia dan dunia. Timnas U17 dipandang sebagai fondasi awal, tempat karakter, disiplin, dan mental juara harus dibentuk sejak dini. Pertandingan uji coba melawan China U17 akan menjadi panggung perdana bagi Kurniawan sebagai nahoda baru Garuda Muda. Meski masih didampingi Nova Arianto, publik menantikan seperti apa perubahan gaya bermain, pendekatan latihan, hingga komposisi pemain yang akan ditampilkan. Reaksi masyarakat pun beragam. Sebagian menyambut antusias, berharap pengalaman dan nama besar Kurniawan mampu mengangkat performa timnas U17. Namun ada pula yang mempertanyakan waktu pergantian pelatih dan dampaknya terhadap konsistensi tim. Disinilah uji kepemimpinan Kurniawan benar-benar dimulai. Yang jelas, keputusan ini menegaskan bahwa PSSI tidak ingin berjalan di tempat. Ada keberanian untuk melakukan perubahan, sekaligus kehati-hatian dengan tetap melibatkan Nova Arianto dalam masa transisi. Sebuah langkah yang menunjukkan bahwa kepentingan tim berada di atas segalanya. Kini, semua mata tertuju pada Garuda Muda. Akankah era Kurniawan Dwi Yulianto membawa angin segar dan prestasi baru? Ataukah justru menghadirkan tantangan yang lebih besar? Jawabannya akan mulai terlihat saat timnas U17 Indonesia menghadapi Cina U17 di laga uji coba mendatang. Pengakuan jujur Hector Soto menggetarkan dunia. Indonesia akan menjadi raja futsal dunia. Penuh keyakinan, pelatih asal Spanyol itu berbicara jujur dan tanpa keraguan. Indonesia sedang menuju takhta futsal dunia. Sebuah pernyataan berani baru saja mengguncang jagat futsal internasional. Bukan datang dari pengamat, bukan pula dari legenda lama, melainkan langsung dari sosok yang kini berada di balik transformasi besar timnas futsal Indonesia, Hector Soto. Dengan nada tenang namun penuh keyakinan, pelatih asal Spanyol itu berbicara jujur dan tanpa keraguan. Indonesia sedang menuju takhta futsal dunia. Kami sudah mengalahkan Jepang, ujar Soto. Dan berikutnya, kami akan mengalahkan Iran. Raja futsal Asia saat ini akan kami tundukkan dengan kecepatan dan sistem kami. Pernyataan ini sontak menjadi sorotan. Bukan karena kesombongannya, tetapi karena apa yang diucapkan Soto didukung oleh fakta di lapangan. Kemenangan atas Jepang bukan sekadar hasil pertandingan. Jepang selama ini dikenal sebagai simbol futsal modern Asia cepat, disiplin, dan efisien. Namun Indonesia hadir dengan pendekatan berbeda. Permainan cepat berbasis transisi, pressing tanpa henti, serta sistem kolektif yang solid membuat Jepang kehilangan identitasnya. Bagi Soto, kemenangan itu adalah bukti bahwa Indonesia telah melampaui batas lama mereka. Namun ambisi Soto tidak berhenti di sana. Target berikutnya adalah Iran, negara yang selama bertahun-tahun menyandang status raja futsal Asia. Iran memiliki sejarah, pengalaman, dan reputasi global. Tapi di mata Soto, sejarah bukanlah penghalang. Ia percaya bahwa futsal modern tidak lagi dimenangkan oleh nama besar, melainkan oleh kecepatan berpikir, kecepatan bergerak, dan sistem yang berani. Kami tidak akan menunggu, kami tidak akan bertahan terlalu dalam. Kami akan menyerang Iran dengan kecepatan dan keberanian, tegasnya. Filosofi ini menjadi fondasi baru timnas futsal Indonesia. Para pemain dididik untuk percaya pada sistem, bukan takut pada lawan. Mereka bergerak sebagai satu unit, membaca ruang, dan menekan lawan sejak detik pertama. Yang membuat pernyataan Soto terasa berbeda adalah visinya yang melampaui Asia. Ia tidak hanya berbicara tentang kemenangan sesaat, tetapi tentang arah masa depan. Menurutnya, Indonesia memiliki semua elemen untuk menjadi kekuatan futsal dunia. Talenta muda melimpah, mental kompetitif, dukungan publik besar, dan keberanian untuk berubah. Indonesia bukan lagi tim yang belajar, Indonesia adalah tim yang menantang, kata Soto.
Kalimat ini seolah menjadi simbol perubahan identitas. Dari tim yang dulu hanya berharap lolos, kini Indonesia berbicara tentang menguasai. Pernyataan ini tentu mengundang reaksi beragam. Ada yang menyebutnya terlalu berani, ada pula yang mulai percaya. Namun satu hal tak terbantahkan, Timnas Futsal Indonesia saat ini sedang berada di jalur yang benar. Permainan mereka tidak lagi sporadis, melainkan terstruktur. Tidak lagi mengandalkan individu, tetapi kekuatan kolektif. Jika Iran benar-benar berhasil ditaklukkan, maka dunia futsal tak punya pilihan selain menoleh ke Indonesia. Dari Asia Tenggara, lahir kekuatan baru yang berani menatap dunia. Dan jika visi Hector Souto terus berjalan sesuai rencana, mungkin suatu hari nanti dunia akan mengingat momen ini sebagai awal kebangkitan raja baru futsal dunia bernama Indonesia. Tangis pecah saat lagu Tanah Airku menggema. Hector Souto terharu, Timnas Futsal Indonesia tembus final dan dapat pengakuan dunia. Saya sudah melatih di banyak negara, di banyak arena. Tapi apa yang saya rasakan di sini luar biasa, ujar Hector Souto dengan suara bergetar. Malam itu bukan sekadar kemenangan, bukan pula hanya tentang skor. Ketika peluit panjang berbunyi dan papan skor menunjukkan Indonesia 5 Jepang 2, sejarah baru futsal nasional resmi tercipta. Namun momen paling menyentuh justru terjadi setelah pertandingan berakhir, saat lagu Tanah Airku menggema di arena dan tangis pun pecah. Para pemain Timnas Futsal Indonesia saling berpelukan. Sebagian menutup wajah, sebagian lain menengadah ke langit-langit arena. Di bangku pelatih, Hector Souto berdiri terpaku, matanya berkaca-kaca. Ia tak berusaha menyembunyikannya. Tangis itu jujur, lahir dari rasa bangga yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Indonesia baru saja menghancurkan Timnas Futsal Jepang, salah satu kekuatan terbesar Asia, dengan skor telak 5,2. Kemenangan yang bukan hanya mengejutkan Asia, tetapi juga menggetarkan dunia futsal. Namun bagi Hector Souto, kemenangan itu hanyalah satu bagian dari cerita besar. Saya sudah melatih di banyak negara, di banyak arena. Tapi apa yang saya rasakan di sini luar biasa, ujar Souto dengan suara bergetar. Sorotan pelatih asal Spanyol itu bukan hanya tertuju pada permainan anak asuhnya yang agresif, cepat, dan tanpa rasa takut. Ia justru menyoroti satu kekuatan yang menurutnya tidak dimiliki tim manapun di dunia, supporter Indonesia. Timnas Futsal Indonesia punya supporter terbaik di dunia, tegas Hector Souto. Ucapan itu bukan basa-basi. Sepanjang turnamen, dukungan supporter Indonesia terasa seperti gelombang tak pernah berhenti. Nyanyian, teriakan, dan koreografi membuat arena seolah menjadi rumah sendiri bagi Garuda. Bahkan saat tekanan datang, suara dukungan justru semakin keras. Saat melawan Jepang, dukungan itu mencapai puncaknya. Setiap tackle disambut sorakan, setiap gol disambut gemuruh yang membuat lawan terdiam. Jepang, tim yang dikenal disiplin dan tenang, tampak kehilangan ritme. Mental mereka runtuh perlahan. Dan ketika pertandingan usai, saat lagu Tanah Airku diputar, emosi itu meledak. Bukan hanya pemain, supporter pun ikut larut. Ribuan suara menyanyikan lagu kebangsaan dengan penuh perasaan. Sebuah pemandangan yang membuat banyak mata basah. Itu momen yang tidak akan saya lupakan seumur hidup, kata Souto. Kemenangan atas Jepang memastikan Indonesia melangkah ke final dan akan menghadapi raksasa Asia lainnya, Iran. Namun berbeda dengan masa lalu, kali ini Indonesia tidak datang sebagai underdog. Mereka datang dengan kepala tegak, mental baja, dan kepercayaan diri tinggi. Hector Souto menegaskan bahwa timnya tidak akan gentar. Kami sudah menunjukkan siapa kami. Kami bermain dengan hati, dengan keberanian, dan dengan dukungan luar biasa dari rakyat Indonesia, ujarnya. Perjalanan ini bukan kebetulan. Ini adalah hasil dari kerja keras, keyakinan, dan hubungan emosional yang kuat antara tim dan pendukungnya. Di futsal modern, kualitas teknik memang penting, tapi mental dan atmosfer bisa menjadi pembeda. Dan di titik itulah Indonesia unggul. Tangisan saat lagu Tanah Airku berkumandang menjadi simbol. Simbol bahwa Timnas Futsal Indonesia kini bukan sekadar peserta, mereka adalah penantang serius. Mereka adalah kebanggaan. Final melawan Iran akan menjadi ujian terakhir, tapi satu hal sudah pasti, Indonesia telah memenangkan hati dunia. Michael Owen yakin Arsenal di jalur juara Liga Inggris 2025,26
Arsenal terus menunjukkan performa konsisten dengan memuncaki klasemen Liga Inggris musim 2025,26. Hingga pekan ke-24, The Gunners mengoleksi 53 poin dari 24 pertandingan, sebuah catatan yang membuat banyak pihak mulai percaya diri menempatkan mereka sebagai kandidat terkuat juara. Salah satu yang menyuarakan keyakinan tersebut adalah mantan striker Liverpool, Manchester United, dan Newcastle United, Michael Owen. Menurut Owen, Arsenal nyaris tidak memiliki pesaing sepadan musim ini. Ia menilai tidak ada tim yang cukup stabil untuk benar-benar memberi tekanan serius, meski ia memperkirakan total poin juara nanti tidak akan terlalu tinggi. Owen juga menyoroti kondisi Manchester City dan Liverpool yang dinilainya tengah mengalami penurunan performa. City saat ini berada di posisi kedua dengan 47 poin, sementara Liverpool harus puas menempati peringkat ke-6 dengan raihan 40 poin. Dengan kondisi persaingan seperti ini, Owen menilai gelar Liga Inggris hampir bisa dipastikan menjadi milik Arsenal. Menurut Anda, apakah Arsenal benar-benar tak terbendung musim ini? Atau masih ada kejutan di sisa kompetisi? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Haaland tumpul, Man City siap gelontorkan 90-95 miliar untuk Joaquin Pannicelli, Chelsea mengintai. Manchester City dikabarkan harus menyiapkan dana minimal 50 juta euro atau sekitar 90-95 miliar rupiah untuk mendatangkan striker Strasbourg, Joaquin Pannicelli, yang juga masuk radar Chelsea. Langkah ini muncul seiring kebutuhan The Citizens akan penyerang baru yang mampu memberi persaingan langsung bagi Erling Haaland di lini depan. Performa Haaland memang tengah disorot. Meski sempat mencetak gol saat menghadapi Galatasaray di Liga Champions, striker asal Norwegia itu gagal mencetak gol dalam 3 laga terakhir Premier League. Secara statistik, penurunannya cukup terasa. Ia hanya mengoleksi 1 gol dari 10 penampilan domestik terakhir dan tak terlibat dalam pesta gol City saat menyingkirkan Newcastle di Carabao Cup maupun menang besar atas Exeter. Gol ke gawang Brighton menjadi satu-satunya kontribusinya di Liga Inggris sejak Desember, memicu diskusi internal soal kebutuhan striker pelapis berkualitas. Pannicelli sendiri sempat coba direkrut City secara mendadak pada deadline day. Strasbourg memasang harga tinggi karena sang pemain kini krusial, terlebih Emmanuel Emega absen panjang dan dikaitkan dengan Chelsea. City diperkirakan akan kembali mencoba pada musim panas. Menurut Anda, apakah Pannicelli solusi tepat untuk City? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Anfield memanas. Liverpool versus Manchester City, Guardiola siap menang 2 kali atas The Reds. Laga akbar akan tersaji di Stadion Anfield akhir pekan ini. Pada lanjutan Liga Inggris pekan ke-25, Liverpool akan menjamu Manchester City Minggu 8 Februari 2026 pukul 23.30 WIB. Duel ini menjadi bentrokan krusial dua kandidat kuat juara yang sama-sama memburu posisi terbaik di papan atas klasemen. Pertandingan Liverpool versus Manchester City bukan sekadar soal 3 poin. Gengsi, momentum, dan peluang juara ikut dipertaruhkan di tengah persaingan yang semakin ketat. Liverpool datang dengan misi kebangkitan setelah menelan kekalahan telak 0-3 dari City pada pertemuan pertama di Etihad November lalu. Meski tampil inkonsisten sepanjang Januari, kemenangan meyakinkan 4-1 atas Newcastle United menjadi modal penting untuk mengangkat kepercayaan diri skuad Arne Slot. Isu masa depan Virgil van Dijk sempat mencuat, namun fokus The Reds disebut sepenuhnya tertuju pada laga ini. Dukungan publik Anfield, kehadiran pemain anyar di lini belakang, serta ketajaman lini serang diharapkan mampu meredam agresivitas City. Di sisi lain, Manchester City datang dengan tekad tak kalah besar. Berada di peringkat kedua dengan 47 poin, pasukan Pep Guardiola wajib menang demi terus menempel Arsenal. Erling Haaland yang memimpin daftar top skor dengan 20 gol kembali menjadi tumpuan utama. Mampukah City menaklukkan Liverpool untuk kedua kalinya musim ini? Atau justru Anfield menjadi titik balik The Reds? Yuk, tulis pendapat kamu di kolom komentar. Ruben Dias pulih. Kabar baik untuk Manchester City jelang laga-laga penentuan. Manchester City menerima suntikan semangat setelah Ruben Dias kembali mengikuti sesi latihan bersama tim utama. Pelatih Pep Guardiola memastikan bek asal Portugal tersebut telah melewati fase pemulihan usai sempat menepi akibat masalah kebugaran yang cukup mengganggu. Absennya Dias sebelumnya membuat City kehilangan figur pemimpin di lini belakang. Tak heran, kembalinya sang bek langsung disambut antusias oleh tim.
Guardiola mengungkapkan kondisi Diaz menunjukkan perkembangan yang sangat positif. Meski ia menegaskan sang pemain belum tentu langsung dimainkan penuh karena klub tetap berhati-hati dalam mengatur menit bermainnya. Ruben Dias dikenal sebagai sosok sentral dalam sistem pertahanan City. Kemampuannya membaca permainan, mengatur garis pertahanan, serta memberi rasa aman bagi rekan setim menjadi faktor krusial. Guardiola menilai pengalaman dan kepemimpinan Diaz sangat dibutuhkan, terutama dalam laga-laga penting yang menuntut konsistensi tinggi. Para penggemar pun berharap dia segera kembali ke starting 11. Dengan pemulihan yang berjalan baik, City optimistis pertahanan mereka akan semakin solid. Menurut Anda, kapan waktu ideal Ruben Dias kembali menjadi starter? Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar. Manchester City siapkan 1 triliun. Bek sensasional Real Sociedad Jon Aramburu masuk radar Guardiola. Perkembangan pesat Jon Aramburu tak luput dari pantauan Manchester City. Menurut laporan Vicajes, bek andalan Real Sociedad asal Venezuela tersebut kini masuk dalam daftar incaran tim asuhan Pep Guardiola. City disebut tengah serius mencari bek kanan murni yang bisa menjadi solusi jangka panjang, seiring belum ditemukannya pengganti ideal untuk Kyle Walker. Aramburu bergabung dengan Real Sociedad pada musim panas 2023 dan menunjukkan progres luar biasa. Dalam waktu kurang dari 1 tahun, pemain berusia 23 tahun itu berhasil menembus tim utama dan menjelma menjadi salah satu sosok penting di lini pertahanan. Konsistensinya di La Liga membuat namanya mulai dilirik klub-klub besar Eropa. Pada musim berjalan, Aramburu telah tampil dalam 24 pertandingan dan menyumbang 1 gol, catatan yang cukup impresif untuk seorang bek sayap. Meski masih terikat kontrak hingga musim panas 2030, Manchester City diyakini akan mencoba membujuknya hengkang pada bursa transfer mendatang. City sejatinya menjadikan Tino Livramento sebagai target utama, namun bandrol tinggi dari Newcastle membuat mereka mencari alternatif. Aramburu pun dinilai sebagai opsi ideal, meski City harus menyiapkan dana mendekati klausul rilisnya senilai 60 juta atau sekitar 1 triliun rupiah. Menurut Anda, layakkah Aramburu menjadi bek kanan masa depan Manchester City? Tulis pendapatmu di kolom komentar.